Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang dalil-dalil beriman kepada qada dan qadar Allah, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, serta manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah. Nah, langsung saja di sini saya ingin menjelaskan tentang surat Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Di dalam surat Al-Ahzab ini istilah qada diambil dari kalimat idza qadallahu. Nah, menurut bahasa, qada itu artinya ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qada itu adalah ketetapan Allah yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz sebelum makhluk-makhluk Allah diciptakan di muka bumi ini. Nah, sehingga ketetapan-ketetapan itu sudah ada yang tertulis, yakni di Lauhil Mahfuz jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Selanjutnya qada. Nah, di dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, dalam kalimat ini biqadarin dengan ukuran. Jadi qadar itu menurut bahasa artinya adalah ukuran sesuatu terhadap makhluknya, atau ukuran-ukuran yang telah ditentukan oleh Allah kepada makhluknya yang telah dijalankan. Jadi yang telah dijalankan, bedanya sama qada yang tadi. Kalau qada itu adalah sebelum dijalankan. Jadi kalau qadar ini adalah ukuran yang sudah dijalankan atau takdir-takdir yang sudah dijalankan oleh manusia. Dari sini bisa dipahami. Ya, penjelasan selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Dalam mapping kali ini, yang pertama adalah senantiasa ikhtiar dalam mencapai keberhasilan. Nah, seperti yang Anda ketahui, bahwasanya ciri-ciri orang yang beriman yang pertama adalah senantiasa ikhtiar dalam mencapai keberhasilan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbunyi Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga kaum itu sendiri mengubah dirinya sendiri. Artinya apa? Bahwasanya di sana Allah telah menugaskan kita untuk berikhtiar. Berikhtiar di sini adalah berusaha untuk mencapai keberhasilan. Setelah mencapai keberhasilan, baru ciri-ciri orang yang kedua, yakni senantiasa tawakal kepada Allah. Lalu kita hasil dari usaha-usaha itu kita tawakalkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, bagi qada dan qadar kita. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang ketiga adalah ridho dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dan ikhlas di sini artinya bahwa segala sesuatu, segala ketetapan yang ditetapkan oleh Allah terhadap kita atau makhluknya dapat menilai, dapat diambil hikmahnya, entah itu kejadian-kejadian yang diinginkan maupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Di setiap kejadian pasti memiliki hikmah-hikmah tertentu, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Hal itu pasti adalah hal-hal yang terbaik yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Selanjutnya yang keempat, tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah di sini adalah tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Lah, musibah pada kali ini yang sangat viral adalah coronavirus
artinya virus corona atau COVID-19. Di sini ciri-ciri orang yang beriman pada qada dan qadar harus tabah dan sabar dalam menghadapi musibah yang sangat viral pada zaman ini. Sesungguhnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya di dalam surat ini, di dalam ayat ini Allah telah menegaskan Allah akan memberikan sedikit ketakutan, kelaparan serta kekurangan harta di dalam ayat ini. Lah, mengapa demikian? Lah, Allah itu lalu menjelaskan tentang wabashir sobirin, beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar itu bagaimana? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika menimpa musibah mengucapkan sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Nah, di sini adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah. Sampai sini dapat dipahami. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan yang paling terakhir adalah manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah. Lah, manfaat yang pertama kita jelaskan bahwa selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Lah, selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan itu artinya seseorang yang telah beriman kepada qada dan qadar Allah bahwasanya meyakini segala sesuatu pasti ada hal yang terbaik. Hal yang terbaik bagi siapa? Bagi diri kita sendiri. Bahwa Allah telah merencanakan sesuatu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Itu ditanamkan pada diri seorang hamba yang telah menanamkan beriman kepada qada dan qadar Allah. Selanjutnya, pandai bersyukur dan tidak mudah sombong. Nah, pandai bersyukur di sini mengapa demikian? Karena ketetapan-ketetapan Allah itu sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Maka mau tidak mau bagi seorang muslim yang beriman kepada qada dan qadar Allah, kita wajib mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kamu kepadaku. Adzkurkum, agar aku ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu berbuat tafakur. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya orang-orang yang bersyukur itu akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah memelihara ketentraman hati dan pikiran. Nah, memelihara ketentraman hati dan pikiran di sini Allah telah menenangkan hati seorang muslim yang beriman kepada qada dan qadar Allah melalui apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah itu sendiri. Bahwasanya muslim tersebut tidak khawatir, intinya tidak khawatir kekurangan dalam rezeki, tidak khawatir kekurangan dalam sandang dan pangan, tidak khawatir tidak mendapat pekerjaan. Nah, jadi memelihara ketentraman hati dan pikiran seorang muslim yang telah melaksanakan beriman kepada qada dan qadar Allah, dengan artian seorang muslim tersebut sudah melakukan usaha. Artinya ketentraman hati dan pikiran tersebut tidak mengganggu seorang muslim itu sendiri, entah itu kekhawatiran jodoh, rezeki maupun kematian. Bahwasanya di setiap Allah yang telah tentukan kepada hambanya itu adalah hal yang paling baik.
Dan orang yang telah melakukan beriman kepada qada dan qadar Allah, tentu halnya memiliki ketentraman hati dan ketentraman pikiran yang telah Allah tetapkan di qada dan qadar. Nah, dari sini dapat dipahami. Terima kasih. Selanjutnya adalah materi tentang qada dan qadar yang diaplikasikan dalam bentuk teka-teki silang. Tolong bantu jawab saya dan saudara-saudara yang menonton video ini. Yang pertama adalah sifat murni dalam bahasa Arab. Nah, sifat murni dalam bahasa Arab ini apa ya? Nah, di sini ada ini soal nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Nah, sifat murni dalam bahasa Arab ini cenderung ke ikhlas kalau menurut saya. Mengapa demikian? Karena ikhlas itu artinya murni. Nah, kita bantu untuk tulis ikhlas. Nah, pas 6 kotak. Selanjutnya soal yang nomor 2. Nomor 2 adalah pasrah kepada Allah. Kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, apa nih pasrah kepada Allah? Pasrah kepada Allah itu beridentik dengan tawakal. Nah, tawakal ya, kita coba ya. Tawakal. Nah, ternyata cukup. Nah, tawakal. Karena sudah selesai nomor 1 dan nomor 2, sekarang nomor 3. Nomor 3, dalil Al-Quran tentang qada terdapat Quran surat Nah, tadi dijelaskan oleh materi bahwasanya dalil Al-Quran tentang qada Allah itu terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab. Nah, ini Quran surat Al-Ahzab. Nah, pas ya, Al-Ahzab. Nah, selanjutnya soal yang terakhir adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Kira-kira apa? Yang depannya S, tengah-tengahnya B. Saya kira ini adalah sabar, karena sabar merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah tadi, bahwasanya wabasyiris sabirin. Nah, jadi sabar. Nah, sampai sini ini adalah permainan sekaligus kesimpulan dari pemateri yang saya jelaskan tadi, atau materi yang saya jelaskan tadi, mulai dari dalil-dalil Al-Quran tentang qada dan qadar Allah. Selanjutnya tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah. Dan yang terakhir adalah manfaat orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah. Nah, sampai sini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.